gitu ya. Baru tadi malam ngelilir jam berapa? Setengah 3. Sekitar 18 soal gitu ya yang sudah saya review. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi kegiatan hari ini mereview itu bukan mencari kesalahan orang lain, bukan gitu ya. Jadi hari ini kita mencoba begitu ya, bagaimana kita gitu ya membenahi dari soal yang ada, kan begitu ya. Nah, kalau saya lihat itu masih banyak yang tidak sesuai di level kognitifnya, gitu ya. Nggih. Terus kemudian eh, stem soalnya kurang jelas. Terus kemudian dari 18 yang saya temukan itu gitu ya, ada 2 soal itu yang sama, tapi dari pengirim yang berbeda. Nah, terus kemudian yang saya hafal itu punyanya MTS Arosidiah dengan MTS mana gitu loh. Nah, itu sama. Terus kemudian ada lagi satu soal gitu ya, yang ambil soal dari soal sosialisasi AKM yang di bulan Februari tahun 2020, yaitu yang gambarnya jemuran pakaian. Nah, yang sudah digunakan gitu ya. Nah, jadi sudah nampak gitu ya. Nggih, baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan sakit hati kalau gitu ya. Nanti soal yang Bapak Ibu buat itu eh, kami kritisi gitu ya. Saya kritisi bersama teman-teman ya. Jadi sekali lagi karena produknya nanti itu adalah kumpulan soal setara AKM gitu ya. Maka kita belajar dari kesalahan orang lain gitu ya. Terus kita mencoba dengan legowo menerima masukan dari orang lain gitu ya. Oke, baik. Di sini saya coba tampilkan gitu ya, baik yang soal yang sudah mendekati, soal yang tinggal finishing. Nah, itu muncul. Kemudian ada dari 18 soal yang sudah saya review itu gitu ya. Itu ada satu soal gitu ya yang bukan matematika. Jadi menggunakan tentang makna Pancasila, lah matematikanya ada di mana? Nah, itu belum muncul gitu loh. Memang konteksnya menggunakan sosial budaya, tidak nampak. Jadi dalam membuat soal Bapak Ibu kan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ada konten gitu ya, materinya atau submaterinya apa. Kemudian ada proses kognitif atau level kognitif, kemudian ada konteks. Nah, konteksnya itu bisa personal, bisa sosial budaya, bisa saintifik. Nah, itu. Oke, nah di situ. Baik. Sekarang saya coba presentasikan gitu ya. Saya sudah pilih. Oh, nggih, mohon apa hostnya, siapa hostnya Pak Habibie kah? Nggih. Saya mau izin Ya, share Bu. screen, Pak. Nggih. Saya mau izin share screen, belum bisa. Ya, ya, Bu. Nggih, belum bisa. Ya, sebentar Ibu, nggih. Oke. Bu Enda, Dalam, Pak. ini kelihatannya pengalaman baru untuk host. Ini kan satu link digunakan beberapa ruang. Oh, nggih. Ya, sehingga mungkin ini kita masih mencari formulanya yang tepat Oh, apabila gitu. panjenengan mau share. Nggih. Kan Maaf ya. nggih enggak apa-apa. Pakai break pun sebetulnya enggak masalah loh, Pak. Iya. Atau bisa jadi apakah karena jumlah pesertanya melebihi kapasitas
Zoom yang dimiliki? Tidak, kita Oh, enggak. fasilitasnya sampai 500 kok. Oh. Sambil menunggu host, mungkin ada hal-hal yang perlu Ibu sampaikan. Oke, baik. Terus kemudian tadi saya sudah ceritakan gitu ya, ada soal yang sudah dari 18 file yang saya review gitu ya, itu ada satu yang memang isinya tentang PPK. Tidak ada, gitu ya. Oke. Terus kemudian ada lagi begini, tentang statistik. Nah, di situ ada modus tidak masalah, gitu ya. Kemudian di situ tentang banyaknya pasien, gitu ya. Kunjungan yang rawat jalan dan rawat inap. Oke, konteksnya bagus, gitu ya. Terus kemudian yang dicari adalah rata-rata, kan gitu ya. Pasien rawat inap adalah, nah rata-ratanya muncul desimal. Jadi misalnya 125,75 pasien. Lah apakah ada gitu loh 0,75 pasien. Nah, dari sini nampak bahwa kalau mau mencari rata-rata, hati-hati. Apakah hasilnya nanti bulat? Nah, itu. Nah, di sana yang perlu hati-hati itu. Terus kemudian ada lagi gitu ya, stimulusnya itu adalah data COVID di Tulungagung. Udah bagus itu gitu ya. Di sana ada diagram lingkaran, tabel, terus kemudian ada data apa lagi gitu ya. Nah, jadi stimulusnya itu datanya lengkap dari berbagai jenis data, gitu ya. Nah, sayangnya yang dibahas itu hanya data yang diagram lingkaran tok. Nah, kalau yang seperti itu akhirnya stimulus yang lain itu enggak ada manfaatnya. Nah, itu maka kalau saya boleh sarankan gitu ya, yang seperti itu sebisa mungkin stimulus yang dimunculkan itu kita manfaatkan. Nah, itu. Ya, nanti kita lihat bisa seperti apa ininya, apa namanya? Seperti apa contohnya begitu ya. Oke. Terus kemudian ada juga yang menggunakan ini. Jadi perhatikan pernyataan berikut. Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4. Yang memenuhi persyaratan adalah 1 dan 2, 2 dan 3. Terus kemudian C tidak memenuhi semua, terus D-nya semuanya memenuhi. Nah, yang seperti itu, yang option C dan D, tidak ada yang memenuhi atau semuanya memenuhi, itu tidak disarankan. Jadi kalau semua memenuhi ya ditulis aja 1, 2, 3, 4 itu. Jangan ditulis semua memenuhi. Terus apa lagi ya? Soal yang dikembangkan, nah itu juga begitu. Masih level di L1 dan L2. Nah, L3-nya itu yang sebetulnya tinggal ditambah sedikit info gitu ya. Di stimulus itu gitu ya, maka stem soal kita bisa tarik ke L3. Nah, memang akan lebih jelas kalau kita memperhatikan soalnya. Nah, nanti, soal seperti ini kemungkinannya mau bisa dibawa kemana, kemungkinannya dibawa kemana, itu memang yang akan lebih jelas. Kita nunggu dulu panitia ya, saya sudah bisa share screen apa belum? Mohon Sudah. maaf, Ibu, nanti tadi mungkin ada kesalahan teknis, ini mohon untuk
keluar room dulu, terus kembali ke ruang utama untuk jadikan program. Jadi nanti baru bisa. Oh, begitu. Berarti ini aku live dulu ya, Pak? Nggih, mohon maaf nggih. Oh, nggih, Please enggak apa-apa, room, Pak. nggih. Kembali ke Nggih. ruang utama. Iya. Nggih, Bapak Ibu, ini sudah kelompok numerasi ya? Iya, iya Bu. Oh, Selamat nggih, datang nggih. kembali. Baik, nggih, makasih. Insya Allah ini sudah bisa untuk. Berarti saya sudah bisa share screen, nggih? Nggih, Iya, baik nggih. Pak Habibie, saya izin share screen dulu. Soal yang punya teman gitu ya, nggih. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah nggih, baik. Iya, saya nggak usah lihat namanya siapa, begitu ya. Ini tentang data dan ketidakpastian, gitu ya. Tentang sosial budaya. Kemudian proses kognitifnya L1, ada pilihan ganda kompleks, ada isian singkat, gitu ya. Jadi ketiga-tiganya L1. Oke, sekarang kita perhatikan. Baik. Di sini Indonesia darurat petani muda, gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di sini hasil survei pertanian antar sensus, gitu ya, disingkat dengan SUTAS, gitu ya, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 memperlihatkan bahwa jumlah petani mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 tercatat jumlah petani di Indonesia sebanyak 20 juta petani, namun yang mengejutkan adalah dari komposisi umurnya. Petani Indonesia tak banyak yang usia muda lagi, kan gitu ya. Kondisi ini tentu akan berimplikasi bagi keberlanjutan sektor pertanian Indonesia. Bila hal ini dibiarkan, untuk beberapa tahun ke depan kita betul-betul akan mengalami kelangkaan logistik. Diagram berikut menunjukkan perbandingan komposisi umur petani 5 tahun terakhir. Nah, di sini ini perbandingan komposisi umur petani. Nah, Bapak Ibu yang membuat soal ini akan lebih bagus kalau sumbernya disertakan, gitu ya. Ambil datanya dari mana, gitu ya. Oke. Terus kemudian, nah kita lihat di sini
komposisinya ya, komposisi usia petani di Indonesia. Ada yang mulai dari kurang 25 tahun, ada yang lebih dari 65 tahun. Yang hijau tua itu data tahun 2018, yang hijau agak muda itu data tahun 2013. Nah, datanya seperti ini, maka sudah ada sumbernya. Oke, thank you. Bagus. Sebentar. Tak kecilkan dikit biar kelihatan semua. Nah, sekarang soal nomor 1, berdasarkan diagram tersebut, bila diurutkan dari komposisi usia terbanyak pada tahun 2018 yang benar adalah, jadi yang diminta data 2018, maka yang dilihat fokusnya adalah yang hijau tua, gitu ya. Nah, dari sini, gitu ya, ini kan sebetulnya nggak hanya kenapa L1 karena hanya dilihat panjangnya diagram batang di situ aja sudah menunjukkan bahwa urutannya adalah 45-54 kan begitu ya. Nah, 45-54 itu kan hanya A dan B. Nah, Bapak Ibu kalau membuat soal gitu ya, ini apa optionnya itu di depannya harus alfabet ya, huruf besar. Terus di situ berarti 45-54. Nah, 45-54 kan hanya A dan B. Nah, terus kemudian di bawahnya adalah 35-44. Ya, sudah benar. Di bawahnya lagi 55-64. 55-64. Terus kemudian berikutnya di atas 65. Nah, ya, baik. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nah, jawabannya yang A. Ini sudah bagus. Soal ini saya merasa bahwa ini cocok, gitu ya. Nah, ini cocok. Ini materinya tidak lain tentang data ya. Materinya tadi tentang data. Oke, data. Sudah sambung Bapak Ibu? Soal ini bagus, gitu ya. Untuk level L1 sudah cocok. Kemudian soal berikutnya, nah ini saya ganti tadi itu menggunakan abjad A, B, C, D, tapi kunci jawabannya B dan C. Kalau kunci jawabannya lebih dari 1, maka kita tidak boleh menggunakan pilihan ganda. Jadi harus menggunakan pilihan ganda kompleks. Nah, jadi nanti di sini ini yang kuncinya. Nah, begitu. Itu. Berdasarkan diagram di atas dapat ditarik kesimpulan yang benar. Nah, kalau di sini gitu ya, ini kan sudah menarik kesimpulan. Nah, kalau menarik kesimpulan kemudian di sini berapa persen ya, ini berarti berkaitan dengan konsep lain. Nah, maka kalau ini levelnya L1 nggak cocok. Levelnya harus di atasnya itu. Karena kita sudah menggunakan persen. Nah, sekarang kita lihat yang benar ya. Sesuai kunci ya. Saya nggak ngitung ini, sesuai kunci. Jawaban B dan C itu kunci. Pada usia 35 sampai 44 mengalami penurunan sebanyak 2,17%. Usia 35 dan 44 sampai 44. 35 sampai 44. Nah, sekarang kalau di sini kan awalnya 26,34 ini satuannya apa ya? Perbandingan komposisi ini apa? Persen atau apa ini? Sebentar. Perbandingan komposisi umur gitu ya, dalam bentuk persen. Berarti ini persen ya. Nah, berarti di sini yang tadinya 26 menjadi 24. Berarti penurunannya 2,17 ya. 2,17. Oke. 2,17 penurunannya.
Terus kemudian, oh berarti ini masih konsep itu, bukan pakai konsep lain berarti, karena datanya sudah persen. Komposisi usia petani itu mengalami penurunan lebih banyak daripada petani di usia 35 dan 34. Mengalami penurunan, iya, oke, nggih, iya. Baik, oh kalau yang begini berarti kalau ini L1 enggak cocok, gitu ya. Kalau ini L1 tidak cocok karena ini tadi, ini sudah menarik kesimpulan. Kemudian sudah membandingkan antara kan gitu ya kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Gitu ya. Nah, di situ maka kalau saya boleh sarankan gitu ya, ini bisa masuk ke L3 jika ada jika. Pernyataan yang pertama dan kedua, nah ini Bapak Ibu jangan gunakan lagi. Karena apa? Karena di sini pernyataan 3 dan 4 itu menggunakan usia 35 sampai 44. Maka sebaiknya option A dan B itu gunakan kelompok usia yang lain. Jadi ini kan sudah dipakai 35 sampai 44, maka dan 25 sampai 34. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan yang usia ini 45 sampai ke 65. Karena kan tadi 35 44 dan 25 34. Jadi dua kelompok bawah ini sudah terpakai di option C dan D. Dua option terakhir. Maka dua option yang di atas gitu ya, bandingkan yang ini. Kelompok ini. Nah, berarti saya kan bisa membandingkan. Nah, sekarang kita lihat kenaikannya kan gitu ya, usia 55 dan 64. Nah, itu kan saya bisa membandingkan. Kenaikan usia petani gitu ya, di usia 55 sampai dengan 64 gitu ya, melebihi gitu ya dari kenaikan persentase usia petani 65 ke atas. Nah, itu. Terus nanti option yang lain gunakan yang ini di bawahnya. Nah, itu. Jadi masuk ke L3. Mengapa begitu? Karena yang di sini, nah yang dua ini yang saya blok, gitu ya, dia hanya melihat saja, belum membandingkan. Tetapi yang dua option yang di bawah itu sudah membandingkan. Karena kalau membandingkan itu masuk di analisis. Maka supaya jadi L3, gitu ya. Nah, dua option yang bagian atas ini gunakan pembandingan tapi menggunakan kelompok usia yang berbeda. Mengapa ini tidak boleh? Karena untuk bisa menjawab 3 dan 4, otomatis saya pasti harus menemukan jawaban yang atas ini. Nah, itu yang dihindari. Sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo. Monggo, Bapak Ibu. Ya, silakan. Yang saya monggo. Maksudnya biar jelas gitu loh, gimana caranya geser dari satu level ke level berikutnya gitu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, monggo dari PSM Tanen, nggih monggo Bu. Alhamdulillah niku soal kula Bu. Untuk L3-nya nggih. Untuk L3-nya itu kemarin rencana saya buat soal nomor 5. Misalkan konteksnya mungkin bukan numerasi, misalkan anak-anak disuruh menyimpulkan nanti kira-kira apa saranmu terhadap pemerintah menanggapi wacana di atas ngoten pripun Bu? Boleh. Jadi Bu, kalau saya boleh sarankan, kita kan bicara dari yang ada dulu. Jadi stimulus Ibu ini sudah bagus, ya. Stimulus ini sudah bagus. Nah, sayang kalau stimulus ini kalau Ibu tanyanya itu hanya L1 begitu. Gitu loh, Bu. Itu maksud saya. Jadi, Bu, yang nomor 2 ini Ibu gunakan dalam bentuk soal pilihan ganda kompleks. Nah,
Kalau ini dibuat pilihan ganda kompleks gitu ya. Jadi ini kalau saya bilang gitu ya. Sebentar. Ini pakai PG kompleks ya. Ini gunakan jadi PG kompleks, Bu Dwi. Nah, terus gini Bu Dwi, itu tadi yang 2 di atas ini, ya, yang 2 di atas ini, Ibu ganti yang pernyataan yang berkaitan dengan pengelompokan usia yang berbeda. Tahu maksud saya, Bu Dwi? Nggih, paham, Bu. Nah, paham. Kalau itu Ibu ganti, nomor 2 masuk di L3. Nyambung? Halo? Nggih, Bu, siap. Nah, siap nggih. Jadi ini gunakan pembanding yang lain berarti. Kalau begitu ya, sebentar. Nah, ini juga idem. Nah, jadi begitu Bu ya. Nggih. Jadi dia masuk ke kelompok L3. Terus sekarang yang nomor 3. Jadi kita bekerja yang sudah ada aja Bu dulu. Nggih. Berdasarkan diagram di atas, berikan jadi ini yang dapat disimpulkan lah itu enggak Bu. Berikan penilaian terhadap pernyataan berikut. Kalau pernyataan itu bisa benar, bisa salah. Terjadi kenaikan jumlah petani pada komposisi usia 65 ke atas dan seterusnya. Nah, kemudian ini, nah di sini soal L3 bisa dibuat dengan menyajikan data. Nah, ini tambahan, Bu, nggih. Nah, yang ini boleh, Ibu. Kalau yang ini kan pernyataan saja ya. Nah, terus kemudian yang di sini kekhawatiran pemerintah akan jumlah petani pada sangat tidak perlu karena relatif stabil dan stagnan. Ada ya, sebentar. Iya, terus kemudian ini saran saya kan dibuat inilah. Untuk ada ini Bu, relatif stagnan karena itu tadi ya sedikit kenaikan jumlah petani tertinggi pada komposisi. Iya. Nah, terus kemudian yang ini masih nomor 3 ini masih L1 juga, gitu ya. Nah, terus kemudian ini L1, nomor 3 ini L1. Ini L1. Terus kemudian yang 2 berdasarkan diagram itu perbandingan antara penurunan jumlah petani dengan rentang usia itu dan gitu ya. Oh lah ini ada dengan gitu ya Bu ya. Nah ini nggih. Adalah. Lah ini Ibu sudah menggunakan perbandingan. Maka soal ini merupakan soal L2. Nah, jadi aslinya Bu, Ibu ini 4 soal ini sudah memenuhi L1, L2, L3. Hanya bedanya ini tadi, Ibu tinggal merubah yang 2 opsi di nomor 2 supaya dia jadi L3. Nah, itu. Gitu Bu Dwi. Bapak Ibu yang lain gimana? Sudah bisa nangkap apa belum? Halo? Bapak Ibu guru, monggo. Sudah bisa nangkap. Jadi kita dari contoh yang dibuat oleh Bu Dwi itu nampak bahwa meskipun L1 kita bisa membuat PG kompleks. Yaitu yang di sini. Soal nomor 3 ini L1 PG kompleks. Soal nomor 1
itu tadi L1 pilihan ganda. Nah, soal nomor 2 kita bisa ubah gitu ya menjadi L3 PG kompleks. Oh, salah. Ini harusnya enggak di sini tempatnya. Sorry. Nah, ini harusnya tempatnya di sini. Nah, ini. Ya Allah, mati ya Allah. Gini nih kalau laptop enggak milik sendiri, jadi. Baik. Gimana Bapak Ibu sudah punya bayangan? Halo? Bapak Ibu. Artinya apa? Ternyata Bapak Ibu lo juga bisa gitu ya. Nah, kalau kepingin yang lain tentang pernyataan kekhawatiran karena penurunan tenaga yang jadi petani begitu ya. Bapak Ibu bisa gitu ya. Bu Dwi bisa misalnya sajikan data tentang luas lahan pertanian. Nah, sekarang kalau luas lahan pertaniannya itu turun gitu ya. Maka kalau banyaknya petani, jumlah petani itu turun, ya berarti nggak masalah kan? Nah, itu. Beda kalau lahan pertaniannya semakin luas, petaninya semakin sedikit. Nah, itu bisa dikarenakan gitu ya. Teknologi sekarang sudah canggih, bisa. Meskipun tenaganya baru sedikit, hanya sedikit, bisa mengatasi lahan yang luas. Nah, itu. Oke. Itu yang saya sampaikan untuk Bu Dwi. Ada lagi Bu Dwi yang mau ditanyakan? Monggo Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah dipahami Bu, terima kasih. Oke, baik. Kalau sudah berarti saya tutup gitu ya. Saya ganti soal yang lain, nggih. Baik. Terus sekarang saya share screen lagi soal dari Kalidawer kalau nggak salah. Kalidawer, iya. Loh, kok nggak iso sih? Ini stop share dulu. Terus saya share screen lagi. Sudah nampak Bapak Ibu yang baru? Sudah Ibu. Sudah nggih, baik. Nah, ini tentang data dan ketidakpastian. Kalau tadi data, yang ini ketidakpastian. Sosial kultural gitu ya. Nah, ini proses kognitifnya belum diisi gitu ya. Nah, kita coba ini proses kognitifnya yang mana. Baik, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, di sini. Gambar berikut merupakan sebuah roda, gitu ya. Gambar berikut merupakan sebuah roda. Harus saya ganti. Ya, sebuah roda putar yang dibagi menjadi 24 bagian. Nah, itu. Pada sebuah acara seorang tamu memutar panah gitu ya. Yang diputar panahnya atau yang diputar rodanya? Halo? Harusnya di sini yang diputar itu rodanya ya. Oh, ini.
Oke, nah sekarang di situ dikatakan ada 7/24 bagian berwarna biru. Nah di sini gitu ya, berwarna biru. 1/8 bagian berwarna ungu, 5/12 bagian berwarna kuning. Nah, kemudian dan sisanya berwarna merah. Maka peluang yang paling kecil yang ditunjukkan warna panah lah, yang ditunjukkan yang berwarna itu panahnya apa daerahnya ya? Harusnya daerah ya, ditunjukkan warna maka peluang yang paling kecil yang ditunjukkan bagian berwarna atau warna bagian warna ya, oke. Bagian warna adalah, nah yang ini Bapak Ibu, ini bukan L1 tapi ini sudah L2 karena dia tidak hanya sekedar kita bicara tentang peluang gitu ya, tetapi sudah berkaitan dengan pecahan. Karena di sini harus diubah dulu. Yang warna biru itu 7/24, yang warna ungu 3/24, yang warna kuning itu 10/24, maka yang berwarna merah itu 7 ditambah 3, 10, 10, 20, maka kalau begitu yang warna merah itu 4/24. Maka peluang yang paling kecil itu tidak lain yang berwarna biru. Jadi di sini kita sudah menggunakan L2. Nah, sekarang di situ, maka di sini saran saya, ini kan hanya satu soal ya. Nah, sayang gitu ya, stimulus ini sayang kalau tidak dikembangkan. Maka ini coba dikembangkan gitu ya. Soal L3 bisa dimunculkan gitu ya di situ dengan menambah roda berputar yang lain yang pembagian daerahnya berbeda. Nah, jadi ini kan dibagi 24. Ada roda yang ukurannya sama gitu ya, sama, tetapi pembagiannya enggak 24. Misalnya mau dibagi 18 atau dibagi 12. Nah, itu enggak apa-apa. Nah, nanti yang lainnya itu juga dibagi menjadi 4 warna boleh. Ada biru, ada ungu, ada kuning, ada merah. Lah, nanti tinggal di L3 itu bisa dibawa ke pilihan ganda kompleks. Jadi ini ada roda 1, ada gambar lagi roda 2. Nah, maka itu tadi pernyataannya. Peluang, apa namanya? Munculnya daerah berwarna gitu ya, berwarna merah misalnya, di roda 1 peluangnya lebih besar daripada di roda 2. Nah, seperti itu. Karena begini Bapak Ibu, semakin banyak pembaginya, maka semakin kecil nilai peluangnya. Nah, itu. Udah sambung? Siapa ini yang buat ini? Pak Basroni. Ada enggak Pak Basroni? Halo Pak Basroni, MTS yang Sunan Kalijogo 9. Ada Pak Basroni? MTS Sunan Pak Kalijogo Basroninya enggak ada.
Ya. Itu masukan dari ini ya, dari saya untuk MTS Sunan Kalijogo, Kalidawer. Baik. Nggak ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, tak tutup. Saya ganti yang file lain. Ini tadi sudah 2 sekolah yang berbeda ya. Iya. Baik, saya tutup dulu. Saya sekarang coba sebentar. Oke, baik. Saya sekarang coba share screen dari MTSN 3 Tulungagung. Ada beberapa, tapi ini saya ambil satu aja. Baik. Sekarang kita lihat di sini, gitu ya. Di sini belum ada karakteristik dari soal ini apa, begitu ya. Sekarang ini ada stimulus, gitu ya. 2 orang ibu bersama-sama membuat boneka kecil. Sudah bisa terbaca jelas tulisannya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Untuk menambah penghasilan. Terus Bu Ani dapat membuat boneka 3 biji. Nah, ini 3 biji ini bahasa keseharian gitu ya. Harusnya 3 buah boneka gitu ya. 3 buah boneka gitu ya. Sorry. 3 buah boneka. Selama 1 jam. Nah, terus kemudian lama jam kerja mereka selalu tidak sama. Nah, sekarang selalu tidak sama itu maksudnya apa? Nah, itu. Pada suatu hari mereka bekerja bersama-sama. Jumlah jam keduanya 16 jam. Terus kemudian dan menghasilkan boneka sejumlah 55 buah. Terus ini mau mengukur L1. Pemahaman konsep. Lah kok terus tiba-tiba A ya? Penghasilan mereka berdua selalu sama bla 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 bla. Lah ini kan yang ini kan stimulusnya yang di dalam kotak ini. Lah terus sekarang stem soalnya itu apa? Yang mana? Harga boneka begitu ya. 20.000 per buah. Kan gini ya. Nah, ini penulisan uang juga enggak pas, harusnya begini gitu ya. Ini per buah. Gitu. Nah, terus dia suruh ngapain ini? Mau menarik kesimpulan atau ada pernyataan disuruh nyentang yang benar yang mana? Nah, ini itu. Nah, jadi ini komentar saya adalah stem soalnya mana? Nah, ini nggak jelas ini mau disuruh ngapain ini. Gitu. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ini kan sebetulnya penarikan kesimpulan ya. Nah, kalau penarikan kesimpulan ini kita bisa jadikan ke L3 gitu ya. Hanya itu tadi stem soalnya. Kalau dikatakan penghasilan mereka berdua selalu sama. Nah, kalau pernyataan A ini, nah itu sudah dikonter dengan pernyataan di sini. Lama jam kerja mereka selalu tidak sama. Nah, itu sudah dikonter, apalagi per jamnya mereka beda. Nah, itu. Ya.
Nah, terus habis itu jadi ini bisa masuk ke L3. Sebentar. Oke, terus habis itu berikutnya ini L2. Nah, dari persoalan di atas dapat ditarik pernyataan. Nah, sekarang apa perintahnya? Ya sama, di sini sem soalnya juga nggak ada ini. Ya, nah, itu. Banyaknya boneka yang dihasilkan Bu Ani kurang dari itu. Selisih penghasilan mereka pada saat itu. Nah, ini sebetulnya tidak hanya bukan aplikasi konsep, ini sudah kesimpulan ini gitu loh. Sudah menilai benar salahnya pernyataan. Nah, ini juga L3 juga. Nah, itu. Jadilah, terus Bu gimana L1-nya atau L2-nya? Nah, kan kita tinggal lihat begitu ya. Nah, misal tadi dikatakan bahwa nah, ini kan dia dalam 1 jam bisa menghasilkan itu kan begitu ya. Nah, Ibu kan bisa misalnya gitu ya. Jika nah sekarang jika Bu Ana dan siapa di sini? Bu Ana dan Bu Ani gitu ya, dalam 1 hari gitu ya, sama-sama menghasilkan kan gitu ya, 24 buah boneka. Nah, maka waktu yang diperlukan oleh Bu Ana adalah berapa jam. Nah, itu L1. Nah, kayak begitu. Ya, oke. Sudah? Ada lagi? Jadi ini harusnya bisa jadi ya. Sudah, ini yang dari MTSN 3 Tulungagung, Bu Mahmudah, ada yang mau ditanyakan? Monggo MTSN 3 Bu Mahmudah. Kalau ada silakan mic-nya dimakan untuk pembahasan ini. Monggo Bu Mahmudah MTSN 3. Gimana? Dari MTSN 3. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya ada enggak? Kalau nggak ada, kita tutup. Kita coba ada enggak? Oke, kalau begitu saya pindah ke MTSN 2.
MTSN 2 tentang bilangan saintifik gitu ya, pilihan ganda kompleks. Nah, sekarang ini satu soal. Diketahui dua buah bilangan X dan Y. Bila dikalikan adalah 20. Maka hasilnya antara lain sebagai berikut. Nah, sekarang dari pernyataan di atas gitu ya, bila XY adalah elemen bilangan cacah gitu ya, maka pilihan yang betul adalah gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini Bapak Ibu gitu ya, ini bukan pilihan ganda kompleks. Ini pilihan ganda saja. Karena apa? Ada opsinya kan, dia tinggal milih salah satu. Kuncinya apalagi hanya satu, yaitu A. Jadi ini bukan pilihan ganda kompleks. Terus kemudian di sini, ini option C dan D seperti saya jelaskan tadi di awal sambil nunggu pembenahan tadi gitu ya. Nah itu nggak boleh. Kalau semua betul ya sudah tulis saja 1, 2, 3, 4. Nah hanya begini Bapak Ibu. Ini nanti kan di depan stem soal ini kan ada nomor soal. Nah, untuk membedakan penomoran, maka yang 1, 2, 3, 4 ini Bapak Ibu bisa ganti dengan Romawi. Gitu. Jadi itu Romawi 1, Romawi 2, sampai dengan Romawi 4. Nah, maka di sini nanti isinya Romawi 1, Romawi 1 dan 2, Romawi 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang tidak ada yang betul ini yang diganti opsinya. Nah, itu masih pilihan ganda biasa, bukan pilihan ganda kompleks. Nah, itu yang ini saya lah. Kalau yang ini, ya kita sudah enggak ngapa-ngapain ini, sudah enggak bisa mau dikembangkan lagi, begitu. Ini, nah, jadi ini sudah enggak bisa dikembangkan lagi ya sudah, hanya itu, gitu ya. Oke. Terus MTSN sorry. Tadi Kalijogo sudah, kemudian sekarang MTSN 1. MTSN 1. Nah, MTSN 1, ada MTSN 1 pesertanya? Dari MTSN 1, monggo silakan membuka mic-nya. MTSN 1. Nah, kita lihat. Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Sidowaras. Nah, ini mulai tahun 2017 sampai dengan 2020. Kan gitu ya. Jadi ini sebaiknya sudah sekarang. Soal 1, selisih terbesar pasien rawat jalan dan rawat inap gitu ya, berdasarkan tabel tersebut terjadi pada tahun itu L1. Terus kemudian berdasarkan data di atas, pernyataan berikut yang benar adalah, nah ini komennya, nah adalah, nah sekarang A, pelayanan pasien rawat jalan lebih baik daripada pasien rawat inap. Lah, kata lebih baik itu tolok ukurnya apa? Kalau lebih banyak, lebih sedikit, lah itu dasarnya adalah data.
Tapi kalau lebih baik ya harus ada info. Kriteria pelayanan yang baik itu yang seperti apa? Nah, itu. Nah, ini ya. Jadi kalau yang di sini soal nomor 2 ini kalau yang ini L1. Nah, yang ini L1. Yang ini bisa L3. Nah, ini kan menganalisis dia ya. Nah, tetapi yang lebih baik ini harus diganti karena nggak ada tolok ukurnya. Terus habis itu yang berikutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan. Nilai rata-rata pasien rawat jalan dan rawat inap berdasarkan tabel tersebut adalah ini. Nah, ini saya komen. Hati-hati jika menanyakan rata-rata dengan konteks banyak orang. Apakah ada rata-rata 645,75 orang? Nah, itu kan enggak ada. Nah, ini yang enggak boleh. Nah, ini yang nggak boleh yang nomor 3 ini, gitu loh, ya. Itu. Dari MTSN 1 Tulungagung ada yang mau ditanyakan? Monggo dari MTSN 1 Tulungagung. MTSN 1 Tulungagung. Pak Widodo. Ada apa tidak? Monggo MTSN 1 Tulungagung, Pak Widodo sudah gabung di room mungkin. Nah, ini sudah gabung Pak Widodo. Ini pembahasan dari soal dari MTSN 1 Tulungagung. Mohon untuk mic-nya dibuka untuk didiskusikan bersama. Monggo Pak Widodo. MTSN 1 Tulungagung. Data ya, tentang data. Ini maunya L2, ini maunya L2 ya nomor 3 ini. Tapi itu tadi nggak boleh rata-rata orang itu desimal itu nggak boleh. Nah, 0,75 orang itu yang mana? Apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan? Nah, itu kan nggak bisa. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini saya simpen gitu ya. Terus saya stop share. Terus sekarang saya coba ambil dari yang lain. Tadi yang Tulungagung sudah, 2 sudah, 3 sudah. Sultan Agung, MTSN Sultan Agung. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Sebelumnya, untuk MTSN Sultan Agung mohon mempersiapkan diri untuk interaktifnya. Nah, Sultan Agung. Geometri dan pengukuran L1, L2 scientific. Ya, nggih. Baik. Cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini supaya judulnya itu menarik kan begitu ya. Nah, ini bisa diubah gitu ya menjadi itu tadi kebutuhan air
cara menentukan kebutuhan air atau perhitungan kebutuhan air dalam tubuh. Nah, itu akan lebih ini ya judulnya. Bentar. Nah, udah. Terus di situ jumlah air yang kita minum perharinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita bersumber dari India Times, gitu ya. Langkah 1 ukur itu, kemudian oh iya itu ya. Oh, berarti kalau begitu ini ada caranya ya. Sorry. Oke, terus habis itu langkah 1 ukur itu bagi 30 tambah dengan banyak air untuk aktivitas fisik. Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Tambahkan 0,35 liter setiap setengah jam setelah latihan. Jadi jika olahraga selama 1 jam setiap hari, tambahkan 0,7 liter air ke dalam kebutuhan harian Anda. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kan sudah ada penjelasan kalau aktivitasnya setengah jam, nambahnya adalah 350 mili, kan gitu ya. Perlukah pernyataan yang di bawah ini? Nah, ini saya ini kan. Info ini apa perlu dicantumkan karena sudah ada penjelasan sebelumnya yang menyatakan tambahan air untuk setiap 30 menit. Nah, itu. Terus kemudian pertanyaannya, apakah slogan di bawah ini cocok untuk Banu yang setiap hari berolahraga selama 30 menit, memiliki berat badan 48 gitu ya, dan volume air yang dituangkan ke dalam gelas rata-rata. Nah, ini harusnya ada gitu ya. Ini tanpa dituliskan juga boleh gitu ya. Ada gambar 1 gelas air gitu ya. Terus ditulis 250 liter. Nah, itu. Itu akan menarik kalau info itu digambarkan di sini. Ada gelas air gitu ya. Ini sudah bagus stimulusnya gitu ya. Nah, cuma di sini ya. Nah, ini pertanyaannya tadi apa gitu ya? Apakah slogan di bawah ini cocok untuk Banu kan begitu ya? Kan hanya dipertanyakan cocok untuk Banu gitu ya. Berarti jawabannya hanya cocok kan begitu aja. Nah, ini yang enggak menarik. Harusnya di sini gitu ya. Ini ditambahkan. Nah, berikan alasanmu. Nah, ini jadi ini harus ditambahkan. Ini kalau kita mau ngukur reasoningnya siswa. Berat badan itu bla bla gitu ya. Nah, kan 1,95 liter. Maka kalau 8 gelas gitu ya, berarti dia kan 2 liter. Nah, alasannya jangan perbedaan yang tipis gitu ya. Nah, jadi harusnya alasannya jangan perbedaan yang tipis, tetapi kebutuhan minimal sudah terpenuhi. Itu. Karena itu kan kebutuhan air sudah terpenuhi. Nah, itu. Ya, atau kalau enggak ini di sini bisa ini ada gambar gelas ini tinggal ditambahkan ini yang di sini 250 ml. Nah, itu sudah bisa cocok. Jadi option stem soal yang di sini ini bisa dihilangkan. Nah, itu. Ini sudah bagus gitu ya. Nah, sayang tidak dikembangkan lagi gitu loh. Nah, jadi harusnya dari stimulus ini gitu ya, dari stimulus ini maka bisa dikembangkan lagi gitu loh. Jadi misalnya katakan gitu ya. Nah, ini bisa dikembangkan gitu ya, bisa dikembangkan
dikembangkan soal lain, gitu ya. Misal, di situ Siti setiap hari, gitu ya, minum air sebanyak berapa. Kan begitu ya. Terus nah, di sini Bapak Ibu bisa pilihan ganda biasa, bisa pilihan ganda kompleks. Nah, jadi nanti di sini opsinya adalah kalau pilihan ganda biasa, misalnya di situ katakan berat badan Siti, berapa kilogram, kan begitu ya. Kemudian setiap hari olahraga selama 1 jam misalnya. Terus yang B, berat Siti berapa, setiap hari olahraga berapa. Nah, itu kalau PG biasa. Tapi kalau mau dibuat PG kompleks, nah itu. Kalau PG kompleks berarti yang benar harus ada 2 minimal. Nah, kan bisa saja. Misalnya kalau di sini itu tadi dibagi 30 ya. Kalau dibagi 30, anggap saja dibagi 30. Kalau berat badannya 60, berarti kan 2 liter gitu ya. 2 liter ditambah misalnya 2,7 liter. Sebentar, sebanyak 2,7 liter. 2,7 liter. Nah, berarti di sini misalnya di sini kan 60, ini yang benar gitu ya, olahraganya 1 jam. Nah, ini tinggal divariasikan yang lain gitu ya. Nah, ini tinggal main yang lain gitu ya. Katakan kalau dibagi 3 itu yang paling gampang adalah 57. Oke, 57. Olahraga 1,5 jam misalnya. Nah, ini enggak cocok. Nah, kalau ini misalnya diganti 52, olahraganya 2 jam. Yang di sini beratnya ini 1,5 jam. Nah, ini jadi pilihan ganda biasa. Nah, itu bisa dijadikan pilihan ganda kompleks. Nah, jadi kalau yang ini PG, ini adalah PG. Nah, kalau PG kompleks, Bapak Ibu, sederhana sebetulnya soal itu bisa dijadikan PG kompleks. Ini PG kompleks. Nah, kalau PG kompleks berarti di sini ini, ini sudah ya. Sudah PG kompleks berarti pernyataannya. Nah, sekarang
pernyataannya, nah itu tadi. Nah, kan harus ada 2 yang benar. Nah, ini kan tadi yang benar. Terus yang jadi kunci sekarang, kalau 52 dibagi 3 berarti 14. Gimana sih? Sorry. Gimana ketentuannya tadi? Dibagi 30. Kalau dibagi 30 berarti 1,4 supaya jadi 1. Nah, nanti tinggal dicari yang benar yang mana Bapak Ibu. Ya. Wes, gimana? Sudah punya bayangan gimana merubah dari PG kompleks, PG biasa ke PG kompleks gitu ya. Kalau dibagi 30 berarti ini 2,1. Berarti 0,6. Oh, agak gampang ya. Sebentar. Kalau 57 dibagi 30 berarti 1,9. 1,9 berarti 0,8. Oh, angka ini sing elek. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa tinggal membetulkan ya. Hmm. ...66 dibagi 30 berarti 2, oh, anu ya, 9. Nanti dicek lagi ya, bilangannya nggak cantik itu. Oke. Terus gimana? Ada pertanyaan dari MTS Sultan Agung? Jadi monggo yang dari MTS Sultan Agung, silakan kalau ada. Saya lihat di partisipannya enggak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Sultan Agung. Bisa. Oke, kalau tidak ada saya tutup nggih. Baik. Saya tutup. Terus kemudian saya coba share screen lagi. Tanen tadi sudah, 2 sudah. Oke. Saya coba sekarang MTSN-nya tadi 1, 2, 3 sudah. Sekarang yang MTSN 4. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum Ibu. Oh, belum. Oke. Tampilannya masih Sebentar. Empat, 5, 6, 7, 8. Oke.
terus tadi 4. Baik. Nah, ini saya belum koreksi. Nah, sekarang kita coba sama-sama kita review ya. Oke. Ini tentang perbandingan saintifik L2 pilihan ganda. Jumlah kelereng akbar dan fajar 48. Perbandingan kelereng akbar dan fajar 5 banding 7. Selisih kelereng mereka adalah, nah, kalau yang seperti ini begitu ya. Nah, ini ya soal pilihan ganda biasa yang sering Bapak Ibu kembangkan selama ini. Nah, ini ambil L1. Kalau yang ini kita ambil L2. Nah, ya sudah, hanya ini saja, cuma di sini jumlah kelereng ini 48 ini harusnya gitu ya. Ada satuannya kan kalau kelereng itu. Nah, kalau yang seperti bisa kembangkan kemana-mana, ya sudah hanya ini kalau ini, gitu ya. Karena memang tidak ada stimulusnya, gitu ya. Oke, terus habis gitu, proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena sesuatu hal. Jika kemampuan pekerja setiap orang sama dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, maka pekerja tambahan yang diperlukan adalah, nah, kalau yang di sini, ini kan soal yang sudah sering muncul gitu ya, ya sudah, ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, itu. Terus kemudian yang bawah, sebuah pabrik memiliki persediaan beras cukup untuk 20 orang karyawan selama itu. Jika karyawan pabrik bertambah 5 orang, persediaan beras akan habis. Lah, yang di sini Bapak Ibu, kita bisa kembangkan ke L3. Nah, di sini. Kan biasanya Bapak Ibu nanyanya itu sekian gitu ya, berapa tambahan. Lah, ini diganti gitu ya, kondisinya diganti. Persediaan beras cukup gitu ya selama 15 hari. Nah, terus kemudian coba ya nanti di ini supaya kita bisa masuk ke analisis. Sebuah pabrik memiliki persediaan beras yang cukup 20 orang selama 15 hari. Nah, nanti angkanya saya nggak tahu ya, aku nggak ngitung soalnya. Setelah 6 hari kan begitu ya. Setelah 6 hari, pabrik memberikan jatah makan 1,5 porsi dari biasanya. Porsi harian. Nah. Nah, kalau ini kita mau pakai pilihan ganda biasa. Nah, tinggal optionnya A apa, berapa hari, kan begitu ya. B berapa hari, C berapa hari,
kemudian D berapa hari. Nah, itu. Nah, kalau ini menganalisis gitu loh. Nah, jadi beda dengan biasanya. Kalau biasanya kan yang seperti Bapak Ibu itu, gitu ya. Nah, ini bisa. Jadi memberikan jatah makan 1/4 porsi dari porsi harian, gitu ya. Nah, itu persediaan beras yang tersedia di pabrik akan habis berapa hari. Ya, jadi setelah 6 hari, jadi hari pertama sampai hari ke-6 itu porsi biasa. Nah, kemudian hari ke-7 sampai dengan makanan itu habis, itu porsinya 1/4 porsi. Nah, itu Bapak Ibu bisa masuk ke L3. Tuh. Monggo SMP 4 Tulungagung ada komentar? Monggo dari MTSN 4 silakan ditanggapi atau ada yang ditanyakan lagi, monggo terkait dengan soal dari MTSN 4. Monggo MTSN 4 bisa interaktif ketika mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, monggo Pak, gimana? Bu Enda, terima kasih atas waktunya. Nggih. Dari sebuah stimulus itu bisa dikembangkan untuk beberapa soal. Iya. Bisa, Bu, ya? Bisa. Jadi dari satu stimulus bisa dikembangkan beberapa soal dengan catatan, gitu ya. Jawaban nomor 1 tidak boleh mempengaruhi jawaban nomor 2 dan seterusnya. Itu artinya bagaimana, Bu? Untuk jawaban tidak mempengaruhi itu, misalnya contohnya. Seperti, kalau yang di sini saya nggak bisa ngambil contoh ya. Sebentar. Oke, misalnya seperti di sini Pak ya, ini. Ya. Ini kan jumlah kelereng itu 48, perbandingan kelerengnya 5:7 kan begitu ya. Nah, Ya. terus kemudian pertanyaan yang di sini gitu ya, pertanyaan yang di sini bukan selisih kelereng, tetapi di situ dikatakan banyaknya kelereng akbar adalah. Nah, itu sudah kelihatan ya Pak, kelereng akbar. Terus kemudian yang nomor 2, jadi ini sebentar tak kopinya aja dulu ya, biar jelas. Oke. Saya letakkan di bawah. Ini berarti pertanyaannya adalah banyak kelereng akbar adalah. Nah, itu ya. Oke. Terus kemudian nanti soal nomor 2. Itu habis gitu di sini Fajar. Oke. Nah, terus nanti yang berikutnya sorry. Baru yang ini. Nah, ini Pak. Yang tadi tidak boleh itu. Ini kan setelah itu ada stem mengatakan bahwa banyak kelereng akbar adalah. Nah, kan gitu Pak ya. Nah, jumlahnya diketahui. Terus banyak kelereng akbar adalah. Nah, terus kemudian yang nomor 5, banyak kelereng fajar adalah. Lah, banyaknya kelereng fajar itu kan bergantung dari jawaban nomor 4, Pak. Oh ya. Nah, ini yang nggak boleh. Terus kemudian yang nomor 5, dia ditanya selisih kelereng mereka. Nah, selisih kelereng mereka itu kan bergantung jawaban nomor 4 dan nomor 5. Oh ya, betul. Nah, kalau nomor 4 atau nomor 5 salah, ya nomor 6 ikut salah. Nah, itu yang nggak boleh, Pak. Andai kan Bu, itu dijadikan jawaban untuk pilihan ganda kompleks tidak bisa?
ganda kompleks, Bapak bisa di sini misalnya kan diketahui ini ya, diketahui Ya. ini, maka di sini Bapak menyebutkan perhatikan pernyataan berikut kan gitu ya. Nah, Ya. pernyataan pertama gimana? Pernyataan boleh saja kalau yang seperti itu, tetapi ya itu tadi tetap nggak boleh bergantung loh Pak, tetap nggak boleh bergantung. Oh. Beda kalau Bapak nggak boleh bergantung. Misalnya Bapak mengatakan supaya enggak bergantung gitu Pak ya. Ya. Sekarang kita coba. Jadi ini enggak boleh ya. Ini tak hapus ya Pak. Tak Betul. hapus sekarang. Nah, ya saya hapus yang ini enggak boleh. Maka terus kemudian di sini perhatikan pernyataan berikut. Terus sekarang saya ambil Pilihannya. sekarang misalnya ini pilih apa ini ya pernyataannya, ini perbandingannya berarti Selisih Fajar mungkin. ini kan lebih banyak begitu ya. Nah, Oh, boleh ya. ya sekarang selisih kelereng Fajar dan berapa nih? Dan Akbar. Nah, kan gitu ya, Sekian. Akbar itu berapa lagi yang bisa dikembangkan untuk itu. Jumlah kelereng Akbar bisa, Bu? Misalnya jumlah kelereng Akbar. Adalah Boleh sekian. sekarang. Jumlah kelereng ya Akbar kan begitu ya. Adalah sekian. Nah, di sini enggak boleh Bapak. Jumlah kelereng Fajar itu enggak boleh. Oh iya. Nah, maka enggak boleh karena itu tadi Pak. Kan ini nanti bergantung dari jawabannya di sini. Maka Bapak boleh begitu ya. Jika misalnya jika gitu ya. Ini tadi kan sudah Akbar ya. Nah, jika gitu ya. Kelereng Fajarnya Fajar sekian. enggak, kelereng Fajar apa ditambah 3 buah menjadi ini boleh. Itu sebagai jawaban kompleks, Bu ya. Iya, nah terus nanti di bawahnya lagi apalagi. Nah, begitu Pak. Tapi yang jelas tidak ada keterkaitan antara jawabannya satu Iya. dengan yang lain. Iya, itu yang enggak boleh. Oh ya, ya, ya Bu, terima Nah, kasih. sudah punya bayangan, nggih? Alhamdulillah sudah, Bu. Begitu. Terima kasih Nggih, banget baik, ya nggih. atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sudah? Iya. Kalau sudah saya tutup. Ini MTS 4 nggih. Nah, sekarang kita coba MTS 5. Mana MTS 5? Oh, nih. MTS 5. Nggih, MTS 5. Tentang apa ini? Aljabar, personal reasoning. Aljabar, ini taman. Luas halaman belakang sebuah rumah itu akan dibuat taman. 1/4 bagian untuk kolam, kan begitu ya, 1/6 bagian untuk tanaman hias, 3/8 dipasangi keramik, sedangkan sisanya ditanami rumput. Biaya pengadaan dan pembuatan masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Ini iya per meter persegi, terus habis gitu dari data di atas pernyataan yang benar bisa lebih dari 1. Nah, ini adalah di sini pernyataan yang benar lebih dari 1. Nah, ini harusnya enggak begini ngomongnya. Nah, ini harusnya kan gitu ya. Berikan penilaian kan gitu ya terhadap pernyataan berikut. Terus sekarang harusnya berdasarkan data
atau informasi di atas, berikan penilaian terhadap pernyataan-pernyataan berikut. Nah, kalau memberikan penilaian terhadap pernyataan berikut, boleh salah semua, boleh benar semua, nggak masalah. Nah, itu. Terus biaya pengadaan pembuatan tanam hias itu, pengadaan pembuatan keramik itu, taman akan terbuat seperti rencana jika jumlah dana yang tersedia sekian. Nah, kalau yang di sini Bapak Ibu tadi mengatakan itu reasoning. Kalau ini belum reasoning. Karena kalau ini kan ya kan ini ada aplikasi kan, ada pecahannya begitu ya, ada perkalian bilangan bulatnya. Gitu. Jadi ini belum reasoning, ini meskipun pilihan ganda kompleks. Jadi pilihan ganda kompleks tidak selalu berada di reasoning, level reasoning, nggak selalu. Ya, jadi ini nggak pas kalau di reasoning. Jadi ini pasnya adalah di aplikasi. Ya. Itu. Sudah? Nah, ini bisa masuk di L3 jika. Nah, itu tadi. Misalnya Bapak Ibu menggunakan pembanding. Nah, di sini ini kan biaya per meternya. Nah, terus di sini ini kan ada yang kualitas 1, ada kualitas 2. Nah, itu. Kalau ada pembanding Bapak Ibu bisa masuk ke L3. Kan L3 itu isinya adalah menganalisis, menarik kesimpulan, membandingkan, memprediksi. Nah, itu. Jadi di situ maka saran saya begitu ya. Soal level L3 bisa dibuat dengan cara gitu ya, berikan harga pembanding. Nah, kalau pembanding itu jangan semuanya lebih murah, jangan. Jadi di situ misalnya di sini biaya per meter untuk misalnya apa namanya? Ini kan tukang taman ya. Nah, jadi ini apa namanya? Tukang pertama, tukang kedua. Nah, begitu. Jadi di sini apa tukang taman yaitu harga pembanding gitu ya untuk pembuatan taman DLL gitu ya. Nah, jadi misal gitu ya. Apa ya? Tukang kebun itu apa istilahnya? Apa? Pembuatan taman gitu? Apa itu namanya? Nah, jadi tukang taman 1 dan tukang taman 2. Nah, jadi di sini ada catatannya. Oke. Jadi itu. Ini catatan saya untuk yang MTSN 5. Ada pertanyaan dari MTSN 5? Monggo silakan dari MTSN 5. Silakan di. Iya Ibu. Okay. Di sini kami kemarin berpikir pernyataan nomor 4 itu sudah mengambil kesimpulan Bu. Sehingga kami masukkan pada reasoning atau level 3. Okay. Nah sekarang kalau yang ini Pak, taman akan terbuat seperti rencana jika jumlah dana disediakan kan itu. Nah ya. Kalau yang ini Pak, ini kan berarti dia menjumlahkan toh Pak, kan kolamnya berapa, ini berapa, terus habis itu kan dijumlahkan. Sudah, itu masih aplikasi Pak. Dia belum menganalisis.
Itu. Ya, Bu. Oke. Nah, jadi ini bisa digunakan, ini masih L2. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk L2. Jadi yang ini L2. Nah, L2 tapi pilihan ganda kompleks. Itu. Nah, kalau Bapak mau L3, nah itu tadi. Tambahkan di stimulusnya. Yeah. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak. Andai gambar ini saya hapus, ngaruh nggak terhadap soal? Ya, tidak, Bu. Gambar itu hanya sebatas ilustrasi aja. Nah, jadi kalau seperti itu, gambar ini kan nggak ada manfaatnya, Pak. Ya. Nggak usah disajikan. Itu. Oke, baik. Ada lagi? Sudah, Bu. Terima kasih atas masukannya. Ye, baik. Ye, baik. Coba ganti ke MTSN 6. MTSN 6. Monggo sambil menunggu untuk MTSN 6. L2 pilihan ganda. Oke. Budidaya ikan gurami. Ini nggak usah pakai memang. Saat ini budidaya ikan gurami sedang banyak dilakukan oleh berbagai kalangan. Selain cara budidaya mudah, budidaya ikan gurami ini juga tidak membutuhkan modal besar. Jika Anda ingin mengambil bisnis budidaya tersebut, Anda harus mengetahui ukuran kolam gurami yang ideal, gitu ya, atau benar, gitu ya, mungkin yang ideal saja, gitu ya, agar budidaya yang Anda kembangkan tidak berujung pada kerugian. Kolam yang bagus, oh ya ini ideal, ini harusnya ideal. Ideal untuk gurami bentuknya persegi panjang dan rata-rata kedalaman kolam yang ideal minimum adalah 1 meter. Standar biaya pembuatan kolam terpal dan idealnya jumlah ikan gurami di dalam kolam. Ya, membuat kolam atau menggali tanah untuk, berarti ini ya berarti menggali tanah untuk kolam gitu ya. Nah, ini per meter persegi. Nah, sekarang kalau ini menggali tanah per meter persegi, lah kedalamannya bagaimana? Apakah kedalamannya semua dibuat 1 meter? Nah, itu. Ini harus ada penjelasan di sini. Ini kedalamannya bagaimana? Ya, jadi di sini info kedalaman kolam harus ada. Terus terpal untuk alas kolam gitu ya, tebal itu. Nah, sekarang ini per meter persegi. Terus kemudian idealnya isi ikan gurami ini per meter persegi 20. Oke. Terus kemudian mengapa ini saya tanyakan info kedalaman kolam? Karena kan begitu ya. Kedalaman kolam. Kenapa? Karena di sini nih loh. Lah ini loh ada kedalaman minimal adalah 1 meter. Nah,
Kalau minimal 1 meter, berarti saya boleh kan menggali kedalamannya 2 meter. Saya boleh menggali kedalamannya 3 meter. Saya boleh menggali kedalamannya 2,5 meter. Nah, sehingga itu nanti berpengaruh ke biaya di sini. Realitanya kan begitu. Kalau kita mau menggali kan tidak cukup cuma luasannya. Kedalamannya kan juga diperhitungkan. Karena tenaga yang diperlukan beda, waktu yang diperlukan jadi beda. Nah, itu. Menginginkan budidaya ikan gurami masih pertama kali, maka masih perlu membuat kolam terlebih dahulu. Rencana membuat kolam terpal dan inginnya beliau budidaya ikan sekitar 4.000 ekor. Biaya minimal yang diperlukan, nah Bapak Ibu kalau mau soal sifatnya nasional gitu ya, jangan menggunakan istilah dibutuhkan. Jadi gunakan istilah diperlukan. Karena untuk daerah tertentu, kata dibutuhkan itu maknanya beda. Untuk memenuhi yang mampu menampung itulah. Kalau yang di sini, ini di mana? Reasoningnya itu di mana? Nah, itu kan ini per meter persegi. Nah, itu. Terus sekarang kaitannya dengan apa? Kedalaman juga ikut. Nah, ini sekarang saya tanya. Siapa yang budidaya ikan? Sekarang saya nanya. Apakah kalau kolam itu 1 meter persegi 20 ekor, kedalaman semeter, sama enggak dengan 1 meter persegi luasan permukaannya, kedalamannya 2 meter? Apa ya juga hanya menampung 20 ekor? Nah, itu kan beda. Nah, ini Bapak Ibu yang diperlukan. Nah, jadi di sini kalau yang seperti ini belum L3, ini masih L2. Jadi aplikasi biasa. Nah, itu. Jadi ini masih L2. Oke. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo silakan. Yang mau ditanyakan, monggo. Dari MTS 6 atau yang dari lembaga lain mungkin bisa untuk menanyakan terkait dengan contoh soal ini. Monggo silakan. Ya Bapak Ibu, saya memang tidak bisa mereview semuanya, begitu ya. Yang saya tayangkan ini adalah yang perwakilan saja, begitu ya. Nah, nanti yang lainnya hasil reviewnya saya kirim ke Pak Dopir, gitu ya. Gimana? Monggo silakan dari MTS 6 mungkin ini ada di chat dari MTS 6, monggo. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau membawa soal ini mau ke L3, Bapak Ibu bisa misalkan di situ ini untuk data yang kedalaman 1 meter. Nah, kemudian di sini ada data untuk kedalaman yang 1,5 meter. Nah, maka nanti Bapak Ibu bisa mana yang lebih murah biayanya untuk 4.000 ekor milik Pak Ahmad. Nah, begitu. Jadi ini bisa gitu ya. Jadi saya berikan catatan gitu ya. Jika ditambahkan informasi tentang biaya untuk kolam yang kedalamannya
1,5 meter misalnya. Nah, itu kan kalau yang di atas ini kan data untuk kedalaman 1 meter. Nah, jadi di sini saya tulis kedalaman 1 meter. Nah, itu. Nah, kalau untuk kedalaman yang 1,5 meter tentu harga terpalnya kan sama. Nah, yang beda apanya? Ongkos menggalinya sama ideal isi ikan gurami. Nah, itu. Jadi di sini ini ditambahkan. Sebentar, tak insert. Nah, jadi di sini nah, tentu yang di sini beda. Yang ini sama, yang di sini beda. Nah, yang dimaksud beda ini harganya. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu bisa masuk ke SL3. Nah, yang ditanyakan adalah manakah biaya minimum? Biaya minimum untuk 4.000 ekor. Nah, begitu. Bisa kalau yang di sini ke L3. Nah, itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan gitu ya untuk review soal. Hasilnya nanti saya berikan Pak Dopir. Memang saya belum bisa semuanya begitu ya. Yang saya review sebelum presentasi tadi 18 gitu ya. Terus ini tadi tambah beberapa soal, ada 5 atau 6 ya. Begitu Pak Habibie, saya bisa kembalikan gitu ya. Karena waktu saya sampai dengan jam 10 Bapak hari ini. Oh iya Ibu. Untuk waktu sampai jam 10 atau sampai jam 10.15 bisa. Karena masih ada waktu sampai 15 masih 15 menit. Oke, Atau mungkin kalau memang sudah cukup. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Monggo Bapak Ibu peserta, kalau yang ada yang masih ditanyakan monggo silakan. Ini dari chat belum ada pertanyaan. Monggo silakan dari MTS. Monggo manapun, monggo. Halo, assalamualaikum Ibu. Gimana? Tadi review soal saya kan Bu. Soal L1 yang dikembangkan menjadi L3 niku. Ibu dari mana? Ibu dari MTSN berapa? MTSN Panen. Panen. Sebentar Bu ya, ini tak simpennya dulu. MTSN apa Bu? MTS PSM Panen Bu. MTS Panen, yang Bu Dwi tadi? Nggih. Ya, kenapa Bu Dwi? Tadi L1 yang dikembangkan menjadi L3 niku yang dirubah, soal nomor 2 Bu, yang dirubah kan opsi pilihan 1 dan 2 nggih Bu? Lali Bu aku Bu. Ini ya Bu Dwi, ini. Nah, yang ini kan kenapa Bu? Nggih, wow, kan yang dirubah tadi kan opsi ini 1 dan 2. ya, ini kan yang nomor 1 sudah, ini L1, nggih. Terus yang ini nomor 2 itu bisa yang jadi L3. kompleks, Bu. Ya, jika option 1 dan option 2 diubah. Nah, ini Ibu ubah. Jadi akhirnya nanti pilihan ganda kompleks. Diubah gunakan pembanding usia lain, jangan 34. Jangan 3544 gitu loh. Karena 3544 dan 2534 kan sudah dipakai
di option 3 dan 4. Nyambung. Halo Bu Dwi. Nggih Bu, leres. Berarti yang opsi 1 dan 2 itu melibatkan Ambil usia data yang lain, atasnya. usia yang lain. Bisa 4554, bisa 564, bisa 65 lebih. Itu. Oh nggih Bu, terima kasih kula Ya. benahi. Nggih, baik, nggih. Terus yang lainnya? Silakan yang lainnya. MTS yang lainnya, monggo masih ada waktu. Silakan, mumpung kita diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan Ibu Dr. Endah, monggo. Kelihatannya kok sudah cukup sampai ini, Bu ya. Oke, baik. Nggih, saya Terima kembalikan kasih. ke Pak Habibie. Nggih, monggo Pak. Nggih, terima kasih Ibu Dr. Endah. Terima kasih Bapak Ibu peserta Bintek numerasi pada hari ini. Kita telah sampai di penghujung acara. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Ibu narasumber Ibu Dr. Endah. Kami ucapkan banyak terima kasih atas semua bimbingannya, semua ilmunya, semua pendampingannya dari sesi awal hingga sesi hari ini. Kami sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan dalam segala hal, dalam penerimaan dan lain sebagainya. Mohon untuk kedepannya tetap kita dibimbing atau didampingi itu. Insya Allah Bapak. Nggih. Dan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Amin. Kepada para peserta Bintek yang berbahagia, alhamdulillah untuk acara kegiatan hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat manfaat bagi kita semua dan bagi anak didik kita di madrasah kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan diberi ridha Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum.